Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Alfrida Simarabung. Saya adalah dosen Prodi Profesional Poltekkes Kemenkes Palu. Selain mengajar di Prodi Profesional, saya juga mengajar di Prodi D3 Keperawatan Kemenkes Palu. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan Sendos, yaitu pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi PD UKT PT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diperoleh mahasiswa di semester 3 pada jenjang Diploma 3 Keperawatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktik laboratorium. Dalam menyampaikan materi, tentunya saya dan tim pengajar mengacu pada capaian lulusan, program studi yang kemudian diturunkan atau tertuang di dalam capaian mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan nasional dan internasional. Mahasiswa mampu menguasai konsep peran perawat medikal bedah dalam penanggulangan bencana. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep kajian tropis, malaria, DHF, tipoid, dan filariasis. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tropis, malaria, DHF, tipoid, filariasis. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menguasai konsep kajian penyakit infeksi endemis SARS, flu burung, dan COVID-19. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai program pemerintah dalam penanggulangan penyakit infeksi endemis, yaitu SARS, flu burung, dan COVID-19. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguasai konsep kajian penyakit HIV/AIDS. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menguasai program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen patologis, sistem pencernaan, dan kardiovaskuler. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan cairan elektrolit pada patologis, sistem perkemihan, dan metabolik endokrin. Kemudian yang ke-12, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan nutrisi patologis, sistem pencernaan, dan metabolik endokrin. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan eliminasi patologis, sistem pencernaan, dan perkemihan. Adapun materi pada mata kuliah KMB 1 yaitu yang pertama, konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan nasional dan internasional. Yang ketiga, peran perawat medikal bedah dalam penanggulangan bencana. Yang keempat, kajian penyakit tropis yaitu malaria, DHF, tipoid, dan filariasis. Yang kelima, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tropis yaitu malaria, DHF, dan tipoid, dan filariasis. Dan yang keenam, kajian penyakit infeksi endemis SARS, flu burung, dan COVID-19. Dan yang ketujuh, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit infeksi endemis yaitu SARS, flu burung, dan COVID-19. Dan yang ke-8, kajian penyakit HIV/AIDS. Dan yang ke-9, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Dan yang ke-10, gangguan kebutuhan oksigen patologis, sistem pernafasan, dan kardiovaskuler. Dan yang ke-11, gangguan kebutuhan cairan akibat patologis, sistem perkemihan, dan metabolik endokrin. Dan yang ke-12, gangguan kebutuhan nutrisi patologis, sistem pencernaan, dan metabolik endokrin. Dan yang ke-13, gangguan kebutuhan eliminasi patologis, sistem pencernaan, dan perkemihan. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Dalam menyampaikan materi ajar, saya menyusun materi ajar dalam bentuk PPT berdasarkan RPS sehingga mahasiswa akan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Interaction yaitu menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa. Dalam memberikan materi, saya selalu melakukan tanya jawab maupun membentuk small group discussion atau SGD sehingga terjadi umpan balik dalam proses belajar mengajar.
serta memberikan tugas dalam bentuk case study sehingga mahasiswa terlatih untuk berpikir kritis terhadap setiap kasus yang diberikan. Selain itu, saya juga menerapkan metode pembelajaran demonstrasi, project based learning, dan discovery learning. Kemudian, asesmen yaitu menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Di kelas saya melakukan penilaian dengan beberapa metode, yaitu kuis, tes tulis, dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Dalam melakukan asesmen diberikan bobot penilaian kuis yaitu 10%, tugas 15%, UTS 20%, praktik laboratorium 15%, dan UAS 35%, dan keaktifan di kelas 5%. Proses perkuliahan dilakukan secara daring melalui Zoom maupun Google Meet ataupun luring. Untuk memudahkan proses belajar mengajar, FPS diberikan saat kontrak perkuliahan di awal dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui apa saja pokok bahasan dalam mata kuliah tersebut. Selanjutnya, selain pemaparan dengan metode tatap muka, mahasiswa juga dapat menggunakan WA Group mata kuliah untuk berinteraksi tentang kendala mahasiswa selama proses belajar mengajar maupun mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami terkait materi pembelajaran. Demikian penjelasan saya tentang metode pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara saya mengajar di kelas dengan materi gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen patologis sistem pernapasan dan kardiovaskuler dengan salah satu kasus yaitu hipertensi, yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 pada pertemuan ketiga sesuai dengan RPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Semangat. Sudah siang biasanya mengantuk ya. Oke, jadi tetap semangat dan kita akan membahas tentang hipertensi kali ini ya. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya. Mata kuliah apa ini? Masih ingat ya, jangan nanti kalian salah kelas ya, atau salah masuk ya. Hari ini kita akan membahas mata kuliah KIP 1, yaitu pokok bahasannya adalah gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen patologis sistem pernapasan dan kardiovaskuler ya. Jadi pada sistem ini akan dibahas beberapa penyakit ya. Yang pertama yaitu hipertensi yang kita akan bahas pertama ya. Kemudian yaitu dekompensasi kordis, kemudian anemia, kemudian gangguan pada pembuluh perifer ya, kemudian ada CAD ya, kemudian ada ISPA, COPD, kemudian infusi pleura dan TBC ya. Oke, pada mata kuliah untuk membahas materi ini kita lihat dulu apa sih tujuan atau indikator pada saat ini ya, pada pokok bahasan ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tanda dan gejala dari hipertensi ya. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Apa yang bisa bantu Ibu, apa itu hipertensi? Silakan dulu. Hipertensi merupakan kondisi di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah itu di atas nilai normal. Oke, good. Tepuk tangan dulu buat Nur. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan sistolik ya, itu di atas atau lebih dari 140 mmHg. Kemudian diastoliknya itu juga di atas 90 mmHg ya. Oke, ada yang tahu berapa rentangnya sistol yang normal? 100 sampai 140. Oke, teori ya yang mengatakan berbeda-beda. Ada yang bilang 100 sampai 139, ada yang bilang 140, ada yang bilang 90 sampai 140. Kita lihat patokannya adalah dia tidak lebih dari 140 mmHg. Kemudian kalau diastolnya, oke silakan 80 sampai 90 juga ya. Beberapa teori juga mengatakan berbeda-beda. Ada yang bilang 60 sampai 90, ada yang bilang 80 sampai 90 ya. Yang jelas dia tidak boleh lebih dari 90 mmHg. Apa sih penyebab dari hipertensi ini ya? Pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik ya.
Nah, akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi atau disebut dengan faktor resiko. Resiko, ya. Jadi yang pertama yaitu genetik, ya. Ayo, apa itu genetik? Keturunan, ya. Selain keturunan, ya, bisa juga disebabkan oleh gen. Ya, salah satunya adalah gen apa? Gen lisin, ya. Jadi gen lisin ini mempengaruhi pompa natrium dan kalium di tubulus ginjal, ya, sehingga nanti ini akan menyebabkan retensi natrium, bukan urin, ya, retensi natrium. Jadi fungsi ginjal itu apa? Siapa? Mengeluarkan natrium yang berlebihan melalui urin. Ya, tetapi kalau tubuh ini sudah resistensi, ya, dengan natrium, maka ginjal tidak mampu untuk mengeluarkan natrium melalui urin, ya, sehingga nanti natrium itu tertumpuk di pembuluh darah. Nah, natrium yang tertumpuk di pembuluh darah ini nanti dia yang akan menyumbat atau menghambat peredaran darah, sehingga nanti bukan peredaran, menghambat cairan yang ada di pembuluh darah, sehingga nanti cairannya akan bertumpuk, ya, sehingga ini akan menyebabkan kerja jantung yang berlebih, menyebabkan tekanan darah meningkat. Itu, ya. Kemudian lanjut yang kedua, obesitas. Oke, kira-kira kenapa sih obesitas ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi? Ayo, perhatikan lagi yang lain mana nih, ya? Perhatikan. Karena semakin besar tubuh seseorang atau semakin besar masa tubuh seseorang, sistem metabolisme tubuhnya juga semakin meningkat dan semakin banyak pula jumlah darah yang beredar dibutuhkan, sehingga curah jantung ikut meningkat dan akan mengakibatkan seseorang tersebut mengalami hipertensi. Oke, good. Kemudian stres. Kalau stres, kira-kira kenapa stres? Oke, silakan Anissa lagi. Karena kalau stres itu akan memicu stimulus sistem saraf dalam tubuh, sehingga hormonnya ini akan meningkat dalam tubuh sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Oke, good. Wah, ternyata mahasiswa ibu pintar-pintar, ya. Sudah dibaca materinya sebelumnya, ya? Sebelum masuknya. Karena ibu sudah berpesan di kontrak perkuliahan sebelum kita masuk, baca dulu materinya, ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah hilangnya elastisitas jaringan dan aterosklerosis. Kemudian, kalau kita lihat hipertensi itu ada dua, ya. Hipertensi sekunder atau primer dan hipertensi sekunder. Ya, di mana hipertensi primer itu adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, ya. Namun ada faktor risikonya seperti yang tadi, ya. Yang pertama yaitu faktor keturunan atau genetik. Kemudian ciri perseorangan seperti apa tadi nih? Rokok, obesitas, apalagi stres, ya. Kemudian ras juga mempengaruhi, kemudian kebiasaan hidup, ya. Kemudian yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder ini penyebabnya jelas, ya. Penyebabnya adalah stenosis arteri renalis. Apa itu stenosis arteri renalis? Penyempitan pada pembuluh darah renal. Kita lihat apa sih tanda dan gejala dari hipertensi itu, ya. Bagaimana kita tahu orang itu mengalami hipertensi, atau bagaimana cara kita tahu, wah, kira-kira saya ini hipertensi. Apa sih tanda dan gejala yang dialami oleh tubuhnya kita, ya? Yang pertama yaitu gejala yang paling sering adalah nyeri kepala. Ya, biasanya kan ada yang bilang, aduh, nyeri di batang leherku atau tengkukku, ya. Kita curigai jangan-jangan dia mengalami hipertensi. Ya, kemudian apa lagi? Kita sedang berdebar-debar, ya. Pusing, kemudian leher kaku, penglihatan kabut, ya. Nyeri dada, mudah lelah. Orang dengan hipertensi ini mudah lelah karena kalau orang hipertensi itu curah jantung atau cardiac output itu apa? Apa itu cardiac output atau curah jantung? Volume darah yang keluar atau yang dipompakan oleh jantung atau ventricle kiri. Ya, jadi dia akan menurun kalau orang dengan hipertensi, sehingga sementara kita ketahui kalau
Darah itu fungsinya apa? Mengikat, memberikan nutrisi, untuk diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Proses metabolisme itu mengubah zat menjadi energi. Kalau darahnya kurang dikumpulkan ke seluruh tubuh, apa yang akan diubah? Itu ya, makanya orang tidak memiliki energi, makanya dia lelah. Itu ya, jadi ini adalah beberapa tanda dan gejala dari pasien hipertensi. Oke. Lanjut, ini dia klasifikasi dari hipertensi, ya. Dia dikatakan optimal itu kalau sistoliknya kurang dari 120, kemudian diastoliknya kurang dari 80. Kemudian normalnya ini yang paling sering ya. Kalau kita tensi seseorang itu dia pasti mainnya di antara 100 sampai 120 kebanyakan, ya. Kemudian diastolnya ini ya 80 sampai 84 atau 80 berkisar di antara 70 sampai 90 itu ya. Nah, ini diklasifikasi dari hipertensi. Kemudian kalau dia dikatakan hipertensi itu kalau dia punya sistol sudah lebih dari 140 ya. Kemudian dia punya diastol itu lebih dari 90. Ini grade-grade-nya ya. Bisa dilihat di sini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum pas? Oke, kalau belum kita lanjut di konsep asuhan keperawatannya. Tadi kan kita membahas tentang konsep medisnya ya. Sekarang kita masuk di konsep asuhan keperawatan ya. Jadi sama seperti biasanya ya, kalau kita mengkaji pasien, semua pasien yang masuk ke rumah sakit atau ke UGD itu ya pasti ditanya dulu namanya siapa, ya tinggalnya di mana, kemudian siapa penanggung jawabnya ya. Jadi itu masuk di identitas klien dan siapa penanggung jawab itu ya. Kemudian hal yang paling penting kita tanyakan adalah keluhan pertama, apa yang membawa dia masuk ke rumah sakit. Nah, kebanyakan pasien dengan hipertensi itu datang dengan keluhan nyeri kepala menjalar sampai di lembut atau di batang lehernya ya. Jadi kebanyakan pasien-pasien itu datang dengan keluhan ini ya. Kemudian nyeri disertai dengan gelisah, kemudian tadi jantung berdebar-debar, ya, bukan berdebar-debar karena jatuh cinta ya. Siapa di sini kalau jatuh cinta jantungnya berdebar-debar? Tidak ada, mati rasa semua. Ya, oke. Jadi ini ya. Nah, kemudian pusing, kemudian leher kaku, pengikatan kabut dan nyeri dada, mudah lelah dan impotensi. Ya. Kemudian kedua, kita juga perlu mengetahui atau menanyakan bagaimana riwayat kesehatan sekarang, ya. Kemudian apalagi yang perlu dikaji di riwayat kesehatan sekarang ini? Kenapa atau bagaimana dia punya kebiasaan sehari-hari, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ditanyakan di sini adalah apakah dia ada alergi makanan atau obat-obatan. Ini berhubungan nanti dengan intervensi yang akan kita berikan, ya. Atau dia ada alergi makanan atau alergi obat-obatan, maka itu perlu dikaji supaya nanti tidak diberikan obat-obatan tersebut ya. Tuh. Kemudian yang ketiga yang perlu kita kaji adalah riwayat kesehatan dahulu. Pernah tidak mengalami hipertensi sebelumnya? Ya, karena orang dengan hipertensi itu dia tidak bisa sembuh, tetapi tekanan darahnya bisa dikontrol. Dengan cara apa? Diet rendah ya, tidur yang cukup, kemudian rajin olahraga ya. Kemudian lanjut, apa yang perlu dikaji yaitu riwayat kesehatan karena tadi hipertensi ini bisa diturunkan ya. Nah, ada riset yang mengatakan bahwa orang yang memiliki orang tua dengan hipertensi ya, dia berpotensi untuk mengalami hipertensi 1,3 kali dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai riwayat atau keluarga dengan hipertensi ya. Kemudian apalagi selanjutnya yaitu aktivitas dan istirahat. Bagaimana dia punya aktivitas ya. Kalau dia mengatakan dia lemah, itu adalah salah satu gejala dari hipertensi. Tentunya dengan gejala-gejala yang lain tadi ya, daripada tembus, kemudian tekanan darahnya juga lebih dari 140 dan sistolnya ya, kemudian diastolnya lebih dari 90. Semua gejala-gejala. Kemudian sirkulasinya itu bagaimana juga perlu ditanyakan, apakah ada penyempitan pada arteri ya. Tuh. Kemudian integritas ego juga perlu ditanyakan ya. Tanyakan bagaimana apakah ada
riwayat perubahan kepribadian, kemudian ansietas, ya. Kemudian bagaimana hubungan keuangan ekonominya, itu salah satu faktor pencetus orang stres, ya, di mana stres adalah salah satu faktor risiko dari hipertensi. Jadi perlu ditanyakan, ya. Kemudian eliminasinya, ya. Bagaimana gangguan ginjal? Tadi seperti yang Ibu bilang, ya, ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan natrium yang berlebihan dalam tubuh melalui urin. Perlu dikaji juga, ya. Kemudian bagaimana makanan cairannya? Jadi ini, ya. Jadi perlu juga ditanyakan tentang makanannya. Kebiasaan makannya, apakah dia sering makan ikan garam, ya? Kalau kayak di kabupatennya kita kan banyak ikan toh, banyak ikan garam juga. Banyak. Maka sering makan yang asin-asin, tadi berhubungan dengan natrium, ya. Kemudian sering makan yang berlemak-lemak. Siapa di sini yang suka berlemak-lemak? Siapa yang sering makan junk food tuh? Enak toh, Ibu juga suka, enak sehat, ya. Jadi ini juga perlu dikaji, gitu ya. Kemudian nyeri, ini sudah pasti, ya. Orang dengan hipertensi itu mengalami sering atau gejala yang paling sering adalah nyeri. Ini sebagai respon tubuh, ya, dalam mekanisme pertahanan tubuh, ya, karena adanya hipertensi ini atau peningkatan tekanan darah, maka tubuh meresponnya dengan mengeluarkan atau merespon dengan nyeri. Kemudian, yang selanjutnya yaitu keamanan. Kenapa perlu dijaga keamanannya? Tadi berhubungan dengan kelemahan. Agar nanti dia mudah jatuh, makanya ditanya juga ini, ya, keamanannya bagaimana. Tuh. Kemudian selanjutnya, apa sih diagnosa atau masalah keperawatan yang biasa muncul pada kasus-kasus hipertensi ini? Ya, yang pertama yaitu sudah pasti penurunan curah jantung. Ya, kemudian nyeri, kemudian hubungan dengan apa nih? Peningkatan natrium, kemudian intoleransi kelemahan tadi, ya. Kemudian ketidakefektifan coping, kemudian risiko ketidakefektifan fungsi otak atau cerebral, ya, karena kurangnya volume darah atau suplai darah ke otak. Itu, ya. Jadi ini adalah diagnosa yang biasa muncul, ya. Kemudian untuk intervensinya kalian silakan lihat buku Siki, ya, karena pedomannya kita adalah Siki. Apa itu Siki? Jadi silakan masing-masing lihat. Kemudian jangan lupa sebenarnya adalah OTEK. Apa itu OTEK? Jadi di sini sudah bisa dilihat apa saja, ya. Kemudian selanjutnya Ibu ada apa ini? Ada kasus, ya. Jadi kasus ini silakan kalian bentuk 5 orang sekelompok, ya. Silakan berdiskusi. Kemudian tentukan apa diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus ini, ada berapa, ya. Kemudian apa diagnosa yang menjadi prioritas. Kemudian sebutkan satu intervensi pada diagnosa yang menjadi prioritas tersebut, ya. Paham? Oke, sudah semua? Sudah, ya? Oke, kira-kira berapa diagnosa yang muncul pada kasus ini? Ayo, angkat tangan. Kelompoknya Nurul, yang ngomongin apa Kiki? Ada penurunan curah jantung, kemudian ada nyeri akut, kemudian ada intoleransi aktivitas, resiko perfusi peripheral tidak efektif, dan ada pola nafas tidak efektif. Oke, yang lain? Apa lagi? 8. Silakan Nurul. Yang pertama nyeri akut, kemudian intoleransi aktivitas, kemudian resiko hipovolemia, lalu perfusi peripheral tidak efektif, gangguan pola tidur, gangguan persepsi sensori, pola nafas tidak efektif, dan penurunan curah jantung. Sekarang kita lihat, kita baca kasusnya, ya. Jadi seorang laki-laki usia 55 tahun diantar oleh keluarganya ke UGD dengan keluhan nyeri pada leher dan bagian belakang dengan skala 6. Jadi seperti tertusuk-tusuk menjalar dari leher hingga ke kepala bagian belakang, ya. Kemudian nyeri muncul saat tekanan darah pasien meningkat dan hilang timbul. Nyeri dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Apa diagnosa di sini?
Nyeri. Oke, satu ya. Kemudian keluhan disertai dengan jantung berdebar-debar, ya, sesak terutama pada malam hari ketika pasien tidur, kemudian pusing, kemudian tekanan darahnya 200 per 120 mmHg, kemudian nadi perifer teraba lemah, CRT lebih dari 3 detik. Apa diagnosanya? Penurunan curah jantung. Ya, kemudian pasien mengeluh lemah, ya, kemudian pusing, penglihatan kabut, ya, kemudian nyeri perifer teraba lemah, CRT lebih dari 3 detik. Apa diagnosanya? Intoleransi. Aktivitas, ya, kemudian sianosis pada bibir dan akral dingin, tekanan darah 200 per 120, ya. Nadi perifer teraba lemah. Apa diagnosanya? Ya, ekspresi jaringan cerebral, ya, perifer, sorry. Kemudian apa lagi? Tadi yang gangguan pola tidur, karena ini ya sesak pada malam hari, tapi datanya masih kurang menunjang. Coba kita lihat lagi SDKI, nanti kita lihat kalau kita mengangkat diagnosa gangguan pola tidur itu apa tanda mayor dan tanda minor. Itu kira-kira diagnosa yang muncul. Kemudian selanjutnya yang menjadi prioritasnya apa? Itu perubahan curah jantung atau penurunan curah jantung di sini nyeri akut. Oke, silakan. Dari kelompok kami mengangkat alasan penurunan curah jantung itu karena dari kasusnya juga sudah ada banyak tanda-tanda dari penurunan curah jantung. Di antaranya di situ ada yang pertama sesak, kemudian ada jantung berdebar-debar, kemudian tekanan darahnya juga sudah hipertensi 200 per 120. Kemudian di situ nadi perifernya teraba lemah, CRT-nya juga lebih dari 3 detik. Kemudian ada sianosis dan juga akralnya teraba dingin. Sehingga kami mengangkat diagnosa penurunan curah jantung. Oke, yang kalau sebelah sini, kenapa angka nyeri akut jadi prioritas? Dilihat dari tanda gejala dan pada kakinya sendiri itu ibu di sini bahwa tandanya itu dia nyeri seperti ditusuk dengan skala 6. Di sini kita ketahui bahwa pengatasan fokus pada nyeri itu kadang diutamakan pada pasien karena respon tubuh terhadap nyeri itu lebih sensitif. Makanya di sini kita mengangkat diagnosa utamanya itu nyeri akut. Oke, kalau kelompok yang lain, kira-kira setuju yang mana? Oke, jadi untuk angka prioritas di sini adalah penurunan curah jantung. Jadi walaupun di sini pasiennya masih keluhan utamanya nyeri, ya, tetapi nyerinya masih 6. Kemudian mana kira-kira yang lebih membahayakan? Penurunan curah jantung. Ya. Kalau penurunan curah jantung ini bisa diatasi, maka nyeri jadi yang menjadi prioritas adalah penurunan curah jantung. Kemudian buat kalian, ya, dari kasus ini, silakan kalian buat dikumpulnya, boleh besok, boleh. Kalian punya WA grup, ya, silakan dikumpul di situ. Atau nanti dibuatkan link Google Drive, ya. Jadi nanti untuk kumpulan tugas KMP1 itu kalian masukkan di link tersebut, ya. Silakan kalian buat intervensi sesuai dengan diagnosa yang muncul pada kasus ini. Itu tugasnya, ya. Iya, Bu. Jadi paham untuk tugasnya? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas tentang asuhan keperawatan pada pasien hipertensi? Cukup jelas, Bu. Sudah jelas, ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian silakan istirahat dulu. Nanti kita break dulu 10 menit, ya. Nanti kita akan masuk lagi untuk membahas materi yang kedua, yaitu dekompensasi koordinasi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat